Burung Perdamaian Nusantara. Suatu hari yang cerah, burung berkicau merdu, suasana nan damai. Di sebuah rumah sederhana, 3 orang sahabat yang bernama Rara, Fauzan, dan Vita sedang berkumpul mengerjakan tugas sekolah. Mereka khusyuk membaca buku sejarah. Lembar demi lembar, buku demi buku mereka jelajahi. Suasana yang hening, sampai... Bosan, banyak banget sih yang harus dibaca. Dari tadi aja kamu gak baca kok. Buku sebanyak ini, siapa juga yang mau baca? Istirahat dulu yuk. Iya gak apa-apa, main apa gitu yuk, biar fresh lagi. Aku punya ide. Apa? Kalian tahu kan ayahku seorang ilmuwan? Nah, ayahku berhasil bikin mesin waktu loh. Rara, emangnya ada yang kayak gitu? Iya, jangan halu. Kalau nggak percaya, yuk kita coba. Ya udah, yuk kita coba dulu. Rara, Fauzan, dan Vita berjalan ke ruangan kerja ayah Rara. Sebuah laboratorium lengkap peralatannya. Di sana terdapat sebuah mesin waktu karya ayah Rara. Meski ayah Rara sudah berhasil membuatnya, tapi penemuannya belum sempurna. Masih banyak kekurangannya meski sudah bisa bekerja. Namun, Rara tidak tahu hal itu dan tetap nekat mencobanya. Ini dia mesin waktunya. Wah, kayak di film-film. Terus cara pakainya gimana, Ra? Tombolnya banyak banget. Kita harus pencet yang mana? Udah, kalian masuk aja dulu. Aku pencet dulu tombolnya, nanti aku nyusul masuk. Tiba-tiba, mesin waktu menyala dan membawa Rara, Fauzan, dan Vita ke lorong hitam. Mereka bertiga teriak ketakutan. Setelah berhenti, mereka keluar dari mesin waktu itu dan mereka telah berada di sebuah desa. Ra, ada di mana kita? Aku takut kita tidak bisa kembali lagi. Aku juga nggak tahu, Zan. Tapi ini kayaknya kita ada di masa lalu deh. Tuh, lihat ada anak-anak seumuran kita yang lagi main bola. Wah, seru tuh kayaknya. Aku mau gabung Zan, jangan kesana, ih. Iya, kita belum tahu kita ini ada di mana. Meski kedua temannya sudah melarang, Fauzan tetap berlari ke sekumpulan anak yang sedang bermain bola. Hai, bolehkah aku gabung? Boleh, kemarilah. Mengapa bajumu berbeda dari kami? Kamu dari mana? Sekumpulan anak yang sedang bermain bola itu menatap Fauzan sambil berbisik. Tiba-tiba, azan maghrib berkumandang dari surau terdekat. Wes adzan, ayo budal sembahyang. Sekumpulan anak-anak tadi berlari ke surau. Fauzan, Vita, dan Rara yang kebingungan berdiskusi dan berpikir. Ra, gimana ini kita baliknya? Aku juga nggak tahu. Kita jalan ke arah anak-anak tadi aja yuk. Siapa tahu ada yang bisa kita tanya. Fauzan, Vita, dan Rara berjalan ke arah surau. Sayup-sayup terdengar suara anak-anak kecil mengaji. Suara mereka merdu sekali. Ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan terdengar sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha
فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Setelah itu, datang anak-anak yang lain membawa alat hadroh. Mereka bersolawat memuji Nabi Muhammad SAW. Fauzan, Vita, dan Rara menikmati suasana yang damai di sebuah surau sederhana itu. Sampai tidak terasa ada seorang kakek kiai yang mendekati mereka dan menyadari kalau mereka berasal dari dimensi yang lain. Berasal dari mana kalian, Nak? Kami berasal dari abad ke-21, Kek. Kami terbawa dalam mesin lorong waktu hingga sampai ke desa ini. Kalian berada di desa Sentosa sekarang. Selamat datang. Kenalkan Kek, saya Fauzan. Teman saya yang ini Rara dan yang ini Vita. Kami terjebak di sini, Kek. Kami ingin kembali ke dunia kami. Saat Fauzan, Rara, dan Vita menunggu jawaban dari Pak Kiai, tiba-tiba datang beberapa penduduk lokal dengan tergesa-gesa dan ketakutan mendatangi Pak Kiai. Pak Kiai, ada segerombolan orang memakai baju hitam-hitam menyerang kami. Mereka ingin mengusir dan menguasai desa ini. Cepat berlindung dan cari bantuan. Penduduk lokal yang ketakutan berdiri di belakang Pak Kiai. Tiba-tiba, segerombolan orang berpakaian hitam-hitam menyerang mereka. Tapi Pak Kiai dengan sigap menahannya. Apa yang kalian inginkan? Desa ini, ya, kami ingin menguasai desa ini. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Kalian masih bisa tinggal di sini sebagai anggota kami. Tidak, kami tidak mau. Ya, kami tidak mau. Berarti kalian semua harus pergi dari desa ini. Usir mereka. Suasana mendadak kacau. Segerombolan orang-orang tadi menyerang penduduk. Fauzan, Rara, dan Vita ketakutan melihatnya. Tiba-tiba, ada anak panah melesat mengenai anggota gerombolan silat. Penduduk pun berlari ketakutan menyelamatkan diri. Ulah siapa ini? Hei, hanya kami yang pantas untuk memimpin desa ini, bukan kalian. Buktikan kalau kalian lebih kuat daripada kami. Serang! Pertarungan gerombolan silat dan panahan tak dapat dibendung lagi. Suasana mencekam. Fauzan, Rara, dan Vita hanya bisa menangis pasrah dan menyesal telah menggunakan mesin waktu. Bagaimana nih Pak Kiai? Hanya ada satu cara untuk membuat mereka berdamai seperti dahulu, yaitu dengan gong perdamaian Nusantara. Di mana gong tersebut, Pak? Dan bagaimana kami bisa keluar dari desa ini? Iya Pak, kami ingin segera kembali. Gong itu berada di sanggar penari Larasati. Ketika gong itu dibunyikan, suaranya mampu menggetarkan hati dan menyatukan umat manusia di seluruh dunia. Dan kalian bisa kembali dengan menemukan pin Garuda yang dimiliki oleh salah satu penari di sana. Tanpa pikir panjang, Fauzan, Rara, dan Vita pun bergegas mencari sanggar tari Larasati sesuai arahan Pak Kiai. Mereka bertekad ingin segera kembali ke rumah. Di sanggar tari Larasati, penari-penari sedang menari. Tarian daerah yang sangat indah. Fauzan, Rara, dan Vita terkagum-kagum melihat keindahan tari yang dibawakan oleh penari-penari itu. Sampai beberapa penari menghampiri mereka. Siapa kalian? Ada tujuan apa kalian datang kemari? Kami sedang mencari gong perdamaian Nusantara. Mau kalian apakan gong tersebut? Apa kalian ingin
menguasainya. Tidak, kami hanya ingin membunyikan gong tersebut agar tidak ada lagi perpecahan di bumi Nusantara ini. Nusantara kita tercinta ini memiliki banyak pulau, banyak bahasa, banyak seni, tradisi yang berbeda-beda di tiap daerah. Tetapi sayangnya, masyarakatnya belum bisa berdamai. Perpecahan, perkelahian masih sering terjadi di mana-mana. Padahal, berbeda-beda itu tak apa. Berbeda-beda itu indah. Meski begitu, aku tetap menyayangi bumi Nusantara ini. Aku akan berbakti untuk negeri, karena negeri ini jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Salangkara, Bamanaku di Salangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, sama layak iman di dadara, sama layak. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Kampungan jauh di Batu, Gunung San Sebaku Liliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suria.
pemindahan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ternyata negeri kita sangat kaya ya, banyak sekali tarian, lagu, bahasa, tradisi di negeri ini. Iya Yara, kita sebagai penerus bangsa harus bisa melestarikannya. Iya betul, kalau sudah dewasa nanti kita harus melestarikan dan tentunya saling menjaga kerukunan semua masyarakat di negeri indah kita ini. Kita harus menjaga perdamaian, harus jadi superhero. Sekarang sih tugas kita harus rajin belajar karena kita masih pelajar. Kita pelajar Pancasila. Matamu saatnya meraih
rambut